Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali Ustaz bisa berjumpa kembali dengan antum dalam melanjutkan pembelajaran tema 3 subtema 1, pelajaran 5 dan juga pelajaran 6. Sebelum kita mulai pelajaran Ustaz sekalian, seperti biasa jangan lupa untuk berpakaian yang rapi menutup aurat dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dimudahkan dan juga siapkan catatannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini masih di tema 3, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pelajaran 5 dan juga pelajaran 6. Ada 4 muatan pembelajaran di dalam subtema 1, pelajaran 5 dan 6. Di tema 3, yakni ada pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, PPKN dan juga SPDP. Lalu saya sekalian Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ingin antum memperlihatkan antum sebuah ilustrasi gambar. Pernahkah antum merasakan perut antum sakit, nyeri tapi bukan mules? Sakit, nyeri tapi bukan mules, bukan pengen buang air besar atau pengen buang air kecil, tapi nyeri di perut. Nyeri itu sakit sampai mungkin gak tertahan, mungkin harus dibawa tidur, harus dibawa duduk, baru rasanya bisa hilang. Pernah antum merasakan seperti itu? Kalau antum pernah merasakan seperti itu, teman-teman sekalian, berarti antum telah terkena gejala yang mengakibatkan organ pencernaan sakit, khususnya pada daerah lambung. Kalau kita pernah merasakan nyeri di perut, bukan karena mules atau bukan karena mau buang air kecil atau BAB, nah ini berarti bisa jadi ini pertanda bahwa kita terkena penyakit pada organ pencernaan kita, khususnya pada daerah lambung kita. Lambung kita merasakan nyeri, sehingga nyerinya itu bisa tidak tertahan, bahkan bisa menyebabkan kita harus mendapatkan pertolongan dari dokter atau segera minum atau mengkonsumsi obat. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan penyakit-penyakit itu, jadi pada organ pencernaan kita pun terdapat penyakit. Kemarin pada organ gerak kita ada penyakitnya. Kemudian pada organ pernapasan kita juga ada penyakitnya juga. Jadi setiap organ itu kalau nggak kita jaga pasti dia akan terkena penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan tentunya. Penyakit pada pencernaan salah satunya sesuai dengan ilustrasi gambar tadi adalah namanya MAH. Tulisannya MAH, kita baca MAH atau dispepsia. Bahasa ilmiahnya adalah dispepsia. Salah satu penyakit pada pencernaan adalah MAH atau dispepsia. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, MAH ini kebanyakan mungkin orang-orang tua ya atau orang-orang dewasa, tapi antum harus tahu juga bahwa anak-anak seumuran antum juga bisa terkena gejala MAH. Apa penyebabnya? Apakah gejala MAH yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Kita akan lihat nanti. Kita kasih tahu apa penyebabnya dan juga sama enggak antara anak-anak dengan orang dewasa. Tentunya namanya penyakit ya pasti sama. Anak-anak sakit kepala, orang besar pun sakit kepala seperti itu. Tapi kalau anak-anak diobati, masih bisa diobati supaya tidak terjadi ketika dia besar nanti. Tapi kalau sudah dewasa, tentu saja ini berbeda. Maksudnya berbedanya karena apa? Bisa saja ini sudah terlambat untuk diobati. Penyakitnya sudah lama tidak diobati, akhirnya semakin parah ketika besar. Jadi kalau kita kecil, kita sudah menjaga kesehatan, insya Allah kita tidak akan menyesal atau menanggung penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang atau ketika kita dewasa nanti. Nah, Ustaz sekalian, kenapa
pada anak-anak itu atau anak-anak yang terkena MAH itu bisa juga mengakibatkan penyakit yang parah, karena anak-anak itu dia mudah memproduksi gas pada lambungnya dan memiliki pantangan makanan. Karena ketika di umur-umur antum masih di masa pertumbuhan, berarti organnya masih beradaptasi, disesuaikan dengan makanan, harus sesuai makanannya. Anak yang baru lahir dia baru boleh minum susu. Ketika umurnya sudah 6 bulan lebih, baru dia boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang keras, misalnya seperti makanan-makanan selain susu seperti bubur ataupun makanan-makanan pendamping lainnya, makanan pendamping air susu ibu lainnya. Tapi ketika dia masih di awal ketika baru lahir umur 1 sampai 6 bulan, 1 sampai 5 bulan, maka dia tidak boleh makan makanan selain daripada air susu ibu. Setelah itu baru dia boleh makan makanan pendamping lainnya. Jadi setiap kita tumbuh bertahap, kita harus perhatikan pola makan kita. Misalnya umur antum, umur kelas 1, 2, 3, dia nggak boleh makan yang pedas-pedas, berbahaya. Nah, makan pedas-pedas ini yang bisa mengakibatkan MAH. Lambungnya bisa tergores, lambungnya bisa terluka karena rasa pedas yang dihasilkan daripada cabai tersebut. Jadi dia makan harus yang sehat-sehat dulu. Kalau bisa di masa pertumbuhan itu organ pencernaannya, organ-organ di tubuhnya dirawat dengan baik. Jadi ketika besar, seperti Ustaz sampaikan tadi, tidak menyesal di kemudian hari. Jadi badan tetap sehat dari kecil hingga besar nanti. Dan juga tidak banyak makan mie instan. Jadi jangan hari-hari harus mie instan. Kalau nggak makan mie instan 1 hari nggak bisa tidur, Ustaz. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Jadi makan harus menjaga pola makan supaya kita tidak terkena penyakit pencernaan. Salah satunya MAH ini. MAH ini anak-anak sekalian karena pola makan yang tidak baik, pola makan yang tidak dijaga, makan yang pedas-pedas, yang asam-asam. Kalau makan nggak pakai cabai, wah itu bukan Indonesia kali, Ustaz. Ini nggak Indonesia banget. Nggak makan pakai cabai pun orang tetap hidup. Antum nggak makan cabai pun orang bilang antum orang Indonesia. Gak mungkin antum dianggap orang Eropa, orang bule ya. Nggak ada tampang orang bulenya, nggak ada. Jadi nggak harus makan cabai, ya. Nggak harus makan, maunya makan boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada salah satu penyebab MAH di sini. Ini karena gas yang ada pada lambung. Masuk tahan lapar nih, salah satu penyebab dari MAH ini karena nahan lapar, nggak mau makan tepat waktu. Nantilah, enggak lah, nanti aja pas mau maghrib aja makan biar sekalian sama makan malam. Makan siangnya terlewat. Tidak boleh seperti itu. Karena teman-teman sekalian, fungsi daripada alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Jadi fungsi organ pencernaan, alat pencernaan kita itu untuk mengubah makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Kalau kita nahan lapar, kita makan makanan yang nggak sehat, susah diolah menjadi tubuh. Semuanya racun, dibuang semuanya. Tidak ada penyerapan dalamnya. Mungkin yang diserap ada mungkin, tapi sedikit. Jadi lemes badan. Pagi-pagi kita makan gorengan 10.000, tambah lagi nasi goreng. Waduh. Jadi harus makan yang sehat atau biasakan puasa. Sekali puasa, Senin Kamis, atau ketika bulan Ramadan puasa sampai full, atau ya coba-coba puasa-puasa sunnah. Karena dengan kita puasa itu tubuh bisa membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit pada pencernaan atau MAH atau dispepsia ini teman-teman sekalian merupakan istilah yang menggambarkan nyeri yang berasal dari lambung, usus halus atau bahkan kerongkongan akibat sejumlah kondisi. Jadi MAH itu atau kata lainnya dispepsia, kata ilmiahnya
Ya, ini istilah yang menggambarkan nyeri. Mah itu nyeri yang berasal dari lambung. Jadi perut kita, lambung kita itu merasakan nyeri. Usus halus, bisa juga dia nyeri pada usus halus dan juga atau pada kerongkongan akibat sejumlah kondisi. Jadi mah itu ketika lambung kita, perut kita ini nyeri nggak tertahan, bukan karena mules. Nyeri disebabkan oleh sejumlah kondisi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pola makan yang tidak teratur. Orang makan siang seharusnya sebelum zuhur atau setelah zuhur, dia makannya sebelum maghrib atau setelah asar. Jadinya nggak teratur. Orang makan habis maghrib atau setelah isya mungkin, atau mungkin ada yang makan sebelum maghrib, makan malamnya. Dia makan malamnya jam 11 malam, nanti nggak mau tidur. Atau dia nggak makan malam sama sekali. Ini pun nggak boleh. Jadi harus ada yang kita konsumsi supaya menjadi energi untuk tubuh kita. Jadi pola makan harus teratur. Nggak boleh makan malam antum udah gabung sekalian dimakan siang, boleh. Jadi harus teratur. Kemudian karena terinfeksi bakteri, penyebab keduanya karena terinfeksi bakteri. Jadi karena kita karena tidak sehat kehidupannya, tidak bersih, kemudian makanan yang dikonsumsi itu mengandung bakteri-bakteri yang jahat. Kedua, efek samping dari obat kimia. Kebanyakan sikit-sikit minum obat. Bukannya menjaga kesehatan, yang penting sakit-sikit minum obat. Nah, gitu juga ya. Kalau kita minum, kalau bisa perbanyak minum minuman yang herbal. Makan makanan yang bisa menyehatkan. Jadi terhindar dari obat-obat kimia. Karena obat kimia ini dia bisa merusak lambung kita. Kemudian kafein. Kafein ini adalah kandungan yang ada di dalam kopi. Jadi kopi itu dia mengandung kafein. Nah, kafein ini dia berbahaya untuk lambung kita. Nggak bagus kandungan kafein itu lambung kita. Kalau kita mengkonsumsinya kebanyakan, minum kopi boleh ya, nggak haram ya. Mubah hukumnya minum kopi. Tapi kalau kebanyakan bisa berbahaya untuk lambung kita. Kadang orang minum kopi, itu dia tidak akan merasakan lapar. Jadi nafsu makannya itu sudah hilang. Disebabkan oleh kandungan kafein tersebut. Jadi berbahaya. Minum kopi boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Jangan minum 1 hari 5 gelas, pagi minum, nanti jam 10 minum, siang habis zuhur minum, sore mau maghrib minum, mau sebelum tidur minum. Nggak tidur minum kopi. Nggak boleh. Kandungan kafein ini berbahaya juga untuk lambung, bisa menyebabkan mah. Kemudian alkohol, Masya Allah, ini khamar, haram hukumnya. Sudah kita tahu bahwa haram hukumnya karena mudorotnya, akibat buruknya itu sangat besar untuk tubuh kita. Kemudian stres. Stres ini, kalau kita stres, pikiran nggak tenang, itu menyebabkan terkikisnya dinding lambung. Lambung tuh udah tipis, kalau dia terkikis, wah, kemana lagi kalau lambung terkikis, habislah jadinya. Jadi nggak boleh stres. Pikiran harus tenang. Bagaimana cara menghilangkan stres? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz, gejalanya. Gejala daripada mah atau dispepsia ini. Gejalanya tuh ya, sakit pada lambung. Jadi lambung kita itu merasakan sakit yang tidak tertahan. Sakit betul-betul. Nyerinya tuh nyeri-nyeri menggigit pada lambung dan juga pada ulu hati. Kemudian perut akan sakit setelah makan. Justru kita sebenarnya fungsi dari makan itu untuk supaya kita tambah energi, supaya lebih sehat tubuh kita, malah perut kita sakit setelah kita makan. Karena tadi pola makan tidak teratur, makan tidak jauh-jauh kebersihan, terlalu banyak mengkonsumsi obat kimia, kebanyakan minum kopi, alkohol, Masya Allah. Jangan sampai ya. Kemudian kita stres. Setelah makan bukannya makin terisi energi, malah makin sakit. Kemudian sendawa. Ketika lapar, sendawa ini berbahaya. Ketika lapar, sendawa ini sangat benar-benar menyebabkan muntah-muntah. Jadi anak-anak sekalian, mah ini salah satu penyebab dari mah itu adalah naiknya asam lambung. Jadi asam lambung itu dia nggak boleh berlebihan.
Kenapa asam lambung bisa naik? Karena kita kebanyakan penyebab asam lambung naik itu karena dia tidak menjaga pola makan, suka menahan lapar. Nah, lapar nggak pakai aturan. Misalnya dia nggak puasa tapi dia nggak mau makan, padahal nggak puasa. Nah, ini bisa berbahaya untuk tubuh. Jadi nggak mau makan sama sekali, dietnya berlebihan. Banyak kisah, banyak kejadian itu orang-orang karena pengen diet, pengen kelihatan kurus, tapi tidak teratur akhirnya sia-sia meninggal dalam keadaan sia-sia. Jadi harus atur pola makan intinya supaya terhindar dari penyakit-penyakit berkaitan organ pencernaan. Berarti harus atur pola makan kita. Nah, kemudian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang penyakit pada pencernaan, kali ini kita membahas tentang apa itu pencernaan. Kita telah belajar organnya, penyakitnya, salah satu penyakitnya. Kita harus tahu juga pencernaan itu apa sih? Pencernaan adalah proses penghancuran dan penyerapan dalam perut. Penghancuran apa? Penghancuran makanan-makanan yang kita konsumsi. Penyerapan apa? Penyerapan sari-sari makanan oleh usus untuk dialirkan ke seluruh tubuh sebagai energi. Jadi, apa itu pencernaan? Proses penghancuran dan juga penyerapan dalam perut. Penghancurannya tentu saja penghancuran makanan yang kita makan tersebut. Penyerapan yakni penyerapan sari-sari makanan dirubah menjadi nutrisi dan juga energi bagi tubuh kita untuk beraktivitas. Masih ingat ya organ-organnya, organ-organ pencernaan, atau udah lupa lagi? Kita ingatkan sekali lagi lah ya. Di sini ada, pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, bukan tenggorokan ya, kerongkongan, kemudian turun ke lambung ke usus halus, kemudian dari usus halus ke usus besar ke anus, usus besar masuk ke dalam anus. Nah, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kemarin kita telah pelajari bahwa usus daripada sapi itu ada panjangnya sampai 40 meter. Usus pada sapi itu panjangnya sampai 40 meter. Bagaimana dengan punya kita nih? Dari usus halus sampai usus besar ini panjangnya kira-kira berapa? Ada di antum bisa lihat di buku-buku antum ya, organ pencernaan kita itu kalau diulur semuanya panjangnya 30 meter. Panjangan perut sapi berarti ya. Panjangan ya perutnya 4, cuman lambungnya aja ada 4. Kalau organ pencernaan kita itu diukur panjangnya, diatur satu-satu kemudian ditarik panjangnya itu panjangnya ada 30 meter ya. Panjang organ pencernaan kita itu 30 meter. Kalau kemarin sapi kita pelajari panjang perutnya itu semuanya 40 meter. Kalau kita organ pencernaan kita kalau digabung semua panjangnya 30 meter. 30 meter itu panjang ya Ustaz sekalian. Jadi ini untuk orang dewasa ya, tentunya kalau umur di bawah itu pasti lebih pendek lagi. Mungkin kalau umur antum ya bisa sekitar 15 sampai 20 meter atau mungkin 20 sampai 25 meter. Nah, jadi Ustaz sekalian, organ pencernaan kita harus kita jaga baik-baik supaya terhindar dari segala macam penyakit. Segala macam penyakit khususnya berkaitan dengan organ pencernaan. Karena makanan kita ini juga dan Ustaz, apa yang kita makan itu dia berpengaruh kepada tubuh kita. Bukan hanya pada organ pencernaan, darah kita dipengaruhi juga. Karena darah dia salah satu fungsinya adalah apa? Mengantar makanan, fungsi daripada darah. Jadi kalau kita makan nggak sehat, yang diantar ke tubuh kita yang nggak sehat juga. Jadi kita bisa mengalami
penyakit yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga kita semua agar tetap sehat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Dan ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, antum perhatikan iklan ini. Ini iklan, menurut antum ini iklan tentang apa? Iklan tentang jualan sabun atau iklan tentang jualan makanan atau iklan Shopee? Bukan ya. Ini adalah iklan untuk menjaga hidup tetap hidup bersih, membiasakan gaya hidup bersih. Membiasakan gaya hidup bersih. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Ada kalimat di iklannya, perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Masya Allah, lihat. Olahraga, rajin sikat gigi, membersihkan rumah, makan makanan yang sehat, sering membersihkan bak mandi khususnya air yang tergenang. Ini penting supaya menghindari penyakit demam berdarah. Jadi kalau air yang tergenang misalnya di bak mandi, ya kita harus sering-sering bersihkan. Mungkin 1-2 hari atau 3 hari harus dibersihkan ya, jangan dibiarkan terus, nggak diganti-ganti, ditampung terus, tapi nggak pernah dikuras. Jadi sesekali harus sering menguras air di bak mandi kita supaya tidak supaya nyamuk tidak bertelur di situ. Menjaga kesehatan gigi, sering periksa kesehatan. Kalau misalnya gejalanya dia sering muncul ya, gejalanya sudah parah, misalnya kita batuk-batuk terus atau perut kita nyeri-nyeri terus berlangsung tiap hari, maka ini harus segera diperiksakan ke dokter, harus tanya ke ahlinya, jangan ditahan ya, jangan ditahan. Kalau mungkin, kalau paling minimal ya harus mengkonsumsi obat supaya terhindar daripada penyakit-penyakit tersebut. Bagusnya obat-obat yang herbal. Jangan sering-sering, boleh obat-obat kimia, tapi jangan keseringan. Karena tadi salah satu penyebab MAH adalah terlalu banyak mengkonsumsi obat-obat kimia. Nah, anak-anak sekalian, berkaitan dengan iklan ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur pada iklan. Masih ingat unsur-unsur pada iklan ya? Ada kalimat iklan, kata kunci, dan juga gambar yang sesuai. Nah, ini dia. Kalimat iklan, ini maksudnya efektif ya, bukan efektif. Efektif. Ini K ya. Efektif. Jadi, kalimat iklan itu harus efektif. Apa itu efektif? Ini dia. Efektif itu adalah dia singkat, padat, dan jelas, mudah dipahami. Maksudnya kalimat iklan itu harus efektif, kalimatnya itu singkat, padat, dan jelas dipahami, mudah dipahami kalimatnya, tidak bertele-tele, atau tidak kebanyakan, tidak berparagraf. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Penting mudah dipahami. Kemudian kata kuncinya harus ada. Dan juga gambar harus sesuai dengan kalimat iklan tersebut. Tidak boleh gambar berbeda dengan, dan juga ada target iklannya. Target iklan ini maksudnya, iklan ini kita buat untuk siapa? Siapa yang kita inginkan untuk melihat iklan kita ini? Harus jelas targetnya, tujuan iklannya tersebut kita tujukan kepada siapa. Misalnya ada orang jualan rumah mewah, villa besar, villa mewah. Nah, kira-kira dia bikin iklannya, dia bikin cicilan per bulannya 200 juta. Per bulan 200 juta. Kira-kira menurut antum target iklannya untuk siapa? Saya pasti bukan untuk orang-orang yang ya istilahnya mungkin seperti ustadz gitu ya. Atau apalagi antum belum kerja. Nah, jadi tentu saya target iklan itu bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang yang mungkin diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta. Itu. Jadi target iklan itu harus sesuai. Untuk anak-anak harus sesuai target iklannya. Iklan-iklan susu, misalnya Indomilk,
Target iklannya tentu saja untuk anak-anak, iklan apa susu atau iklan-iklan permen, iklan-iklan es krim untuk anak-anak misalnya. Target iklan pasti untuk anak-anak. Jadi gambar-gambarnya pun atau bahasa-bahasanya pun harus bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi target iklan atau tujuan iklannya harus jelas sesuai dengan kalimat iklan, kata kuncinya juga harus ada dan juga gambarnya sesuai dengan kalimat iklannya tersebut. Apa itu target iklan? Tujuan daripada iklan tersebut ditujukan kepada siapa. Apa itu efektif? Kalimat iklan efektif. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas dan mudah dipahami. Dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Ustaz sekalian, untuk menjaga kebersihan, kesehatan ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya 1-2 orang. Misalnya di rumah, tanggung jawab kebersihan rumah bukan bukan tugas Umi jaga kebersihan rumah, bukan tugas kakak perempuan jaga kebersihan rumah, tapi tugas kita semua dalam rumah itu. Apalagi kalau yang membuat berserakan rumah kita, kita harus yang paling banyak tanggung jawabnya. Jangan kotor, biarin aja lah, kan ada Umi, kan ada kakak. Boleh seperti itu. Kalau kita sudah bikin kotor, kita tanggung jawab bersihkan. Walaupun bukan kita yang bikin kotor, tetap itu kan rumah kita. Kita tinggal di dalamnya, harus kita bersihkan. Kalau kita nggak bersihkan, ya bisa mengundang penyakit. Tentu saja tidak nyaman kita tinggal dalam tempat yang kotor kan. Siapa mau tinggal dalam rumah yang penuh sampah? Nggak mau. Di mana-mana orang mau pindahan rumah, orang bersihkan dulu rumahnya. Jadi, masa sekalian tanggung jawab kita semua. Di sekolah pun seperti itu. Misalnya contoh dalam kelas, menjaga kebersihan kelas. Ya bukan hanya tugas piket saja, tapi kita semuanya. Jangan mentang-mentang hari ini kan anak nggak piket, udahlah buang kotoran aja lah dalam buang sampah, sisa kue-kue tadi tuh buang aja dalam kelas. Kan ada petugas piket, nggak boleh seperti itu ya. Jadi menjaga kebersihan tugas kita semuanya. Guru, kalau di sekolah itu guru, siswa, petugas kebersihan semuanya punya tanggung jawab menjaga kebersihan. Kalau sekolah bersih, kita pun senang. Kita senang melihat. Siapa yang tidak senang melihat kebersihan? Yang tempat yang indah, tempat yang asri, semua orang suka melihatnya. Jadi Nusa sekalian, untuk rukun dalam rumah, di sekolah, dimanapun dalam kondisi masyarakat apapun, kita semua harus punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Dan Nusa sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan belajar tentang alat musik tradisional. Tentang alat-alat musik tradisional. Ini merupakan salah satu jenis daripada keberagaman budaya Indonesia. Jadi, mari kita telah pelajari tentang jenis-jenis usaha ekonomi ataupun hewan-hewan yang berada di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Bukan hanya itu, karena perbedaan itu membuat salah satunya alat musik tradisional. Alat musik adat atau alat musik tradisional setiap daerah itu pun beda-beda, bukan hanya manusianya, pekerjaannya, kondisi alamnya, flora dan faunanya, bahkan sampai pakaian adat dan juga alat musik tradisionalnya pun berbeda, padahal masih dalam satu negara. Inilah makna daripada semboyan negara kita. Semboyan negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Inilah kenapa berbeda-beda. Karena datang dari suku yang berbeda, datang dari jenis pekerjaan yang berbeda, datang dari flora dan fauna yang berbeda, datang dari alat musik tradisional yang berbeda-beda. Inilah yang membuat para founding fathers kita, para bapak-bapak pendiri bangsa kita, para pahlawan kita membuat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap harus bersatu. Bersatu tentu saja. Bersatu kita pun harus sesuai juga dengan syariat Islam. Bukannya bersatu berarti ya bersatu nih, bolehlah kita sholat di tempat ibadah orang Nasrani, nggak boleh juga. Maunya kita bersatu
kita menghargai perbedaan itu, tidak kita cela perbedaan itu, tapi kita terima dengan cara menghargai, tidak kita hina-hina sembahan orang atau tidak kita hina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alat musik daerah contohnya di buku kita di halaman 42. Ini Ustaz sebutkan saja, nanti antum ingat-ingat ya, karena ini akan menjadi tugas. Kalau yang perhatikan video pasti dia tahu jawabannya. Pertama ini ada alat musik, ini namanya kecapi. Bagian huruf A, ini kecapi namanya, dari alat musik dari Sulawesi. Musik dari Sulawesi, namun juga orang-orang di Jawa Barat atau suku Sunda pun mereka memakai alat musik ini, alat musik kecapi. Tapi lebih terkenal di daerah Sulawesi. Musik dari daerah Sulawesi dan juga daerah Jawa Barat bisa juga. Yang kedua ini namanya sasando, ya. Alat musik tradisional sasando. Ini berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Alat musik sasando ini berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang C, huruf C ini namanya angklung. Angklung ini berasal dari daerah Jawa Barat. Ketiga, yang keempat, huruf D namanya gamelan. Gamelan ini berasal dari daerah Jawa Tengah, juga dari daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Alat musik gamelan ini kecapi dari Sulawesi ataupun bisa juga dari daerah Jawa Barat. Ini alat musik namanya sasando dari Nusa Tenggara Timur. C ini merupakan alat musik angklung dari daerah Jawa Barat. D ini namanya gamelan di daerah Jawa Tengah ataupun dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Cukup sampai di sini. Saya harapkan antum semua mengikuti sampai selesai. Barakallahu fikum. Dan juga ada tugas yang Ustaz berikan. Tugas terus Ustaz. Yalah, harus tugas terus biar semangat. Nah, tugasnya adalah, Ustaz sekalian, ini banyak tugasnya. Ustaz akan berikan tugas ini 1 pekan antum kerjakan. Bukannya sampai hari Senin. Tugas ini antum boleh kerjakan sampai jangan ya, antum nanti Ustaz kasih waktu antum 3 hari. Nanti hari ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu batas terakhir pengumpulannya ya. Kerjakan halaman 35, 36, 37. Ini enggak susah kok, ini mudah. Halaman 35 tentang pencernaan tadi sudah Ustaz kasih tahu jawabannya. Kemudian halaman 43 juga sudah Ustaz kasih tahu jawabannya tadi. Halaman 43 yang di tabel ya. Ini halaman 35, 36, 37 kerjakan di buku tugas IPA. 38 di buku tugas Bahasa Indonesia, halaman 43 kerjakan di buku tugas SBDP. Demikian Ustaz sekalian. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya. Jazakumullah khairan. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.